Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelas IT 401 ingin mempresentasikan UAS pemrograman web 2, dosen Catur Nugroho, Eskom Mkom. Di sini kami akan mempresentasikan aplikasi berbasis web yang kami beri nama Sampan, Sistem Administrasi Manajemen Pengolahan Sampah. Selanjutnya Mas Ilham. Latar belakang aplikasi sistem monitoring pengolahan bank sampah dibuat untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kesadaran dalam pengolahan limbah dengan otomatisasi pencatatan, transparansi proses, dan pelaporan data. Aplikasi ini memfasilitasi pengolahan yang lebih baik, membantu dalam analisis data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, dan mengedukasi masyarakat tentang praktik daur ulang dengan tujuan mengurangi dampak negatif lingkungan dan mendorong partisipasi aktif dalam pengolahan sampah. Kayaknya bagiannya cuma sampai latar belakang aplikasi. Terima kasih Mas Novaria. Selanjutnya teknologi yang digunakan dalam aplikasi ini dibangun menggunakan teknologi React.js untuk sisi front end-nya dan menggunakan bahasa pemrograman Golang dengan framework Gingonic untuk sisi back end-nya. Untuk database-nya sendiri kami menggunakan PostgreSQL. Alasan menggunakan React.js sendiri karena framework JS yang satu ini dapat digunakan untuk membuat single page application yang mana dalam penggunaannya setiap kali user berinteraksi dengan aplikasi, dia tidak perlu memuat ulang seluruh halaman, melainkan hanya bagian tertentu saja yang datanya terupdate. Dan menggunakan Golang sendiri karena Go merupakan bahasa pemrograman yang dikompil menjadi kode mesin langsung, sehingga lebih baik performanya ketimbang bahasa pemrograman yang membutuhkan interpreter seperti PHP dan juga JS. Selanjutnya bisa. Mas Ilham, mic-nya masih off, Mas. Ini adalah dashboard dari aplikasi Sampan atau web Sampan. Pertamanya, ini adalah diagram P dari jenis apa saja transaksi sampah yang dilakukan. Ini jenis-jenisnya, dan ini total dari transaksinya. Di bawahnya adalah daftar 5 transaksi terbaru yang dilakukan. Kak Tiara. Mic. Ya, ini adalah bagian dari kategori sampah. Outputnya seperti ini. Di dalamnya terdapat ada 5 jenis sampah yang sudah dimasukkan. Yang pertama itu ada koran, untuk harga sampahnya 2.000 per kilogram. Yang kedua ada duplex, untuk harga sampahnya 4.000 per kilogram. Yang ketiga ada kardus, untuk harga sampahnya 2.000 per kilogram. Yang keempat ada botol mineral, harga sampahnya 3.000 per kilogram. Dan yang terakhir ada gelas warna, harga sampahnya 4.000 per kilogram. Untuk action-nya kita bisa ngelakuin edit data.
Kalau kita klik editnya, itu kategori atau harganya bisa kita ubah, kemudian kita simpan data kategori sampahnya. Simpan. Berhasil, lalu tekan OK. Kemudian kalau untuk action delete-nya juga bisa langsung diklik aja delete-nya. Kalau mau benar-benar di-delete ya yes delete it, kalau misalnya nggak mau bisa tekan cancel. Ya, kalau berhasil tekan OK, terus kalau mau tambah kategori sampah, klik di atas yang berwarna biru, kemudian masukkan jenis kategori sampahnya plus harganya, dan simpan data kategori sampah. Karena tadi sebelumnya udah ada, jadi harus diubah lagi ya, agar namanya berbeda. Ya, bisa langsung di-save. Ya, berikut hasil tampilannya. Terus yang keenam ada gelas mineral, itu harga sampahnya 1.500 per kilogram. Terus ada buku harganya 1.000 per kilogram, dan yang tadi baru kita tambahkan itu ada kabel dengan harga sampah 2.000 per kilogram. Kemudian bisa dilanjutkan dengan Siva. Di sini saya akan melanjutkan dari Tiara. Di sini saya akan membahas tentang pada daftar nasabah. Yang pertama, di sini ada di tampilan nasabah ada nama, nomor handphone, dan action-nya. Di dalam action sendiri ada view. Nah, di dalam view ini kita bisa melihat detail user seperti nama lengkap, email, nomor handphone, dan alamat. Selanjutnya pada menu edit. Di sini kita dapat mengedit data customer seperti nama lengkap, email, nomor HP, dan alamat. Di sini kita coba edit data customer, misalnya kita mengubah nomor handphone. Jika sudah, simpan data user dan akan terupdate secara otomatis. Oke, selanjutnya di sini kita bisa tambah data nasabah melalui tab tambah nasabah. Di sini melalui nama lengkapnya. Kemudian klik tambah customer dan OK. Nah, pada menu yang daftar sini dapat dilihat Larissa ini sudah terupdate secara otomatis. Selanjutnya ada di tab staff itu ada beberapa, ada daftarnya, itu ada di nama, nomor HP, dan actionnya. Ini ada di actionnya sendiri itu ada view dan ada edit. Edit ini hanya bisa digunakan apabila login dengan akun staff sendiri. Jadi saya sebagai Ilham, login sebagai Ilham, hanya bisa mengedit punya saya sendiri. Jadi misalkan dimasukin nomor telepon, terus tinggal disimpan. Bisa juga menambah staff,
ini nggak bisa nambah staff karena saya loginnya sebagai staff biasa, bukan super admin. Selanjutnya, transaksi oleh Mas Sidik. Baik, Mas. Mungkin saya coba share screen pakai punya saya, Mas. Baik. Sudah muncul ya? Ya, Baik, di transaksi ini kurang lebih sama ya seperti yang lain. Ada tampilan list transaksi. Di sini per satu halamannya terdapat 10 data transaksi. Nah, yang ditampilkan adalah tanggal, nama nasabah, jenis sampah, kuantitinya, dan total harga. Lalu untuk actionnya di sini ada view dan juga edit. Kita coba yang view dahulu. Nah, untuk view ini dia akan melihat detailnya ya. Ada detail jenis sampahnya, sampah apa harganya berapa, lalu detail nasabahnya siapa, dan juga detail transaksinya. Jumlahnya berapa, kemudian total harganya berapa. Sini kita bisa coba edit dulu mungkin ya. Kita edit yang ini. Ini jika kita edit kategori sampahnya, dia akan otomatis mengupdate harga sampahnya juga ya. Misal saya ganti, ini kan sebelumnya 24.000 berarti 2.000 ya. Saya ganti besi misal. Nah, dia jadi 60.000 karena harga per kilonya adalah, oh maaf, ini belum update di sininya. Nah, ini ada bugnya sedikit. Ini harusnya update juga. Data detail sampahnya harusnya besi dengan harga terbarunya itu 5.000 kalau tidak salah. Nah, ini kita coba tambah transaksi baru. Nah, di sini untuk inputnya menggunakan select option, tapi bisa diketik juga ya. Jadi jika nanti datanya sudah banyak, tidak perlu scroll ke bawah, bisa langsung dicari saja. Untuk kategorinya juga. Ini sudah masuk data transaksi terbarunya. Oh ya, mungkin ada yang lupa di view sendiri ini ada satu hal kecil ya. Di sini dia bisa ada detailnya bahwa transaksi itu dibuat oleh siapa. Ini tadi saya yang buat. Ini bisa dilihat yang lain. Nah, ini dibuat oleh Shiva. Jadi bisa dilacak juga ya siapa yang menambahkan transaksi tersebut. Nah, untuk selain view dan edit, ada juga fitur delete sebetulnya. Mungkin bisa kita coba dulu menggunakan super admin. Ini juga mungkin lupa dibahas ya akun halaman loginnya. Nah, ini untuk masuk ke aplikasi perlu login dahulu. Jika menggunakan super admin, kita bisa menghapus transaksi ya. Misalnya saya coba yang paling terakhir deh. Saya coba hapus. Ya, sekarang jadi 18 transaksi. Dan ada satu hal juga yang bisa dibilang ini hal kecil tapi sering terlupakan. Misalnya kita menggunakan ini ya, detail sampahnya gelas warna. Ya kan kalau kita coba tambah masih ada ya gelas warnanya. Sekarang saya coba mau hapus dulu di kategori sampahnya. Nah, jika dihapus, ini tetap ada ya detailnya yang tidak hilang. Kalau kita view juga tetap ada gelas warna. Tapi kalau kita coba tambahkan, harusnya tidak ada. Nah, sudah hilang karena datanya sudah dihapus. Nah, untuk hal tersebut nih saya jelaskan di skema database mungkin ya. Nah, selain fitur ini mungkin hanya itu saja untuk transaksi. Dan terakhir ada fitur logout ya untuk keluar dari akun admin. Nah, sekarang saya jelaskan bagian skema database-nya. Sebentar, tapi tadi ada yang lupa. Ada satu fitur yang lupa.
Ini setiap kita inputan apapun ya, kalau angka saya pasang validasi juga. Kalau kita inputnya bukan angka, dia akan memberikan error harusnya. Ini ya. Yang lain pun ada. Sini kalau nggak salah ada. Ya, seperti itu. Nah, ini untuk skema database-nya. Sebentar, masih loading mungkin. Nah, ini ya skema database-nya. Sini hanya ada, utamanya ada 4 tabel ini hanya tambahan saja. Jadi yang pertama ada master roles, ini untuk role-role-nya ya, ada super admin, admin, dan user biasa ya. Lalu untuk master user atau master data user, di sini ada full name, email, kalau ada nomor HP, alamat, juga password. Nah, untuk role ini untuk berelasi ke sini, dan sebenarnya ada gambar juga, cuman mungkin kita belum buat fiturnya ya di depannya tadi, di front end-nya. Dan juga ada validasi sebetulnya, tapi ini tidak kita gunakan karena waktu yang cukup terbatas. Lalu di sini ada master trace kategori atau master sampahnya ya. Nah, ini hanya ada 2 kategori dan price saja. Lalu ini adalah timestamp aja, semuanya ada timestampnya. Yang terakhir ada transaksi, ini tempat yang utamanya ya. Dia berelasi ke user dan juga ke trace kategori. Nah, data relasi ini isinya sebenarnya simpel ya. Di transaksi ini hanya ada user ID, trace ID, quantity, dan total price, dan juga created by. Nah, created by ini yang relasi juga ke user, sehingga kita bisa melihat tadi ya adminnya siapa yang buat transaksi. Lalu untuk hal yang tadi yang saya sempat jelaskan, yang jika datanya dihapus itu tidak betul-betul hilang, itu karena di sini menggunakan soft delete ya. Mungkin bisa kita lihat di sini. Ya. Jadi jika kita menghapus kategori misalnya, itu tidak benar-benar dihapus dari database, hanya saja di soft delete ya. Data tetap ada tapi tidak dapat diambil atau ditampilkan. Untuk yang tadi yang lognya sendiri, ini saya gunakan di backend untuk mentrace integrasi dengan front end-nya. Seperti ini. Jadi misalnya ada integrasi dari front end, bisa terlihat semua di sini. Ini keperluan untuk maintenance apabila terjadi masalah seperti datanya tidak berhasil masuk atau apa, ini bisa ditrace dari sini. Ya, mungkin itu saja untuk skema database-nya dan juga detail transaksi yang tadi. Nanti saya serahkan kembali ke Mas Ilham. Harusnya semuanya udah. Ya, udah semua. Berikut presentasi dari kita. Terima kasih.